Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam video ini dan menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Tidak lupa juga salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di kelak di akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang kemuliaan wanita dalam agama. Selain itu saya juga akan memaparkan beberapa hal tentang peranan wanita dalam perekonomian negara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Islam, di sebagian masyarakat jahiliyah, wanita mengalami masa hidup yang sangat buruk. Masyarakat jahiliyah benci dengan kelahiran seorang wanita. Di antara mereka ada yang mengubur anak wanita secara hidup-hidup di dalam lubang karena takut celaan. Di antara mereka ada yang membiarkan wanita hidup dalam dunia kehina dan kenistaan. Maka datanglah Islam mengharamkan perbuatan yang sangat kejam tersebut. Kemudian mengajak para pemeluknya untuk mengangkat kedudukan seorang wanita serta memuliakannya. Hadirin sekalian, sesungguhnya agama Islam tidak melihat seseorang hanya dari kekayaan, ketampanan, ataupun jenis kelaminnya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para wanita yang Allah muliakan derajatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal mina as-salati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakiran. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Ayat di atas tadi secara jelas menyatakan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, khusus untuk para wanita muslimah, mereka memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama Islam. Sehingga berbagai nasihat secara khusus sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada wanita. Bahkan dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu yang merupakan seorang wanita, serta pengabdian kepada seorang ibu atau wanita bisa 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan kepada ayah atau laki-laki. Agungnya tugas dan peran wanita ini terlihat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama, yang dengan memberikan bimbingan yang baik bagi putra dan putrinya, berarti telah mengusahakan perbaikan besar bagi masyarakat dan umat Islam. Pentingnya peranan wanita, maka hendaklah seorang wanita harus mampu menjadi ibu suri teladan bagi anak-anaknya kelak dan membekalinya dengan akhlak yang baik. Selain sebagai ibu rumah tangga atau perannya sebagai ibu, peran serta perempuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila kita telah secara lebih seksama merupakan pemberdayaan yang maknanya dapat disamakan dengan perolehan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah perekonomian. Dalam Islam tidak pernah ada masalah tentang relasi antara pria dan perempuan. Dalam Islam justru mengangkat derajat perempuan yang direndahkan oleh sistem kehidupan. Peran dan kontribusi perempuan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemulihan, reformasi, dan transformasi ekonomi. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam perekonomian. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya. Sejauh norma-norma susila dan agama tetap menjadi pedoman dalam kehidupan, selama pekerjaan itu dilakukan dengan terhormat, sopan, serta bisa memelihara syariat Islam di ruang lingkup kerjanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif terhadap dirinya dan lingkungannya, maka perempuan boleh untuk bekerja. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses, bahkan saudagar perempuan terkaya periode Mekah pada saat itu.
Demikian pula kilat Ummi Bani Amr yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan petunjuk jual dan beli suatu sesuai tuntunan Islam. Zainab binti Jahsy pun aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya beliau sedekahkan. Raitah, istri sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja. Mereka suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, seorang perempuan dengan sebutan Al-Shifa yang pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Ini membuktikan sejak zaman periode Nabi Muhammad SAW sudah banyak wanita-wanita yang bekerja dan tidak ada seperti tuntutan atau diskriminasi seperti yang tidak kebanyakan sekarang, karena sekarang itu kebanyakan menuntut banyak kesetaraan hak, tetapi sebenarnya selama masih sesuai dengan ajaran Islam dan masih di jalan yang benar, halal dan segala macamnya, hal itu masih wajar sih, masih wajar-wajar saja. Kesimpulannya adalah peranan wanita, kontribusi wanita dalam kehidupan itu sangat besar. Sebagai seorang ibu, wanita melahirkan dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, tanpa lelah dan tanpa pamrih. Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi keluarga, wanita yang mengatur semua keuangan agar cukup untuk keluarganya. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa peranan wanita sama pentingnya dengan peranan laki-laki, namun di dalam kodratnya masing-masing dan memiliki peranan yang berbeda. Wanita juga bisa mendapatkan karir yang bagus dan baik selama dia mau bekerja. Dalam pekerjaan zaman sekarang, wanita juga memihak yang sama dengan laki-laki, berupa upah minimum dalam pekerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.